Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendi dari Prodi Ilmu Kelautan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang gelas-gelas ukur yang ada di laboratorium. Yang pertama, gelas ukur adalah sebagian alat untuk mengukur volume mulai dari volume 10 mili sampai 22 liter. Gelas ukur berbentuk pipa dan ukurannya terbuat dari bahan plastik yang dilengkapi dengan bagian-bagian bawah yang lebar sebagai kaki untuk menjaga kestabilan gelas ukur. Yang kedua, tabung reaksi. Fungsi tabung reaksi adalah untuk mencampur, penampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat, utamanya untuk uji kuantitatif. Yang ketiga, labu ukur adalah alat kimia yang digunakan untuk mengecerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Yang keempat, labu Erlenmeyer. Fungsi labu Erlenmeyer adalah untuk mencampurkan atau mengurai dan menyimpan cairan. Umumnya Erlenmeyer terbuat dari kaca bersikat sehingga tahun ketika dipanaskan ukuran lalu Meyer bereaksi dari 50 sampai 500 mili. Yang kelima, gelas Becker adalah gelas piala atau alat untuk berfungsi sebagai penampungan larutan. Yang keenam, pipet tetes. Pipet tetes digunakan untuk memindahkan volume cairan yang telah diukur. Pipet ini mampu memindahkan cairan dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu berupa beberapa tetesan. Yang ketujuh, pipet ukur. Fungsi pipet ukur adalah untuk memindahkan larutan secara terukur satuan dengan volume. Yang kedelapan, pipet volume. Fungsi pipet volume adalah untuk memindahkan cairan dari wadah ke wadah. Pipet volume memiliki bagian menggelembung di tengahnya. Yang kesembilan, kaki tiga. Kaki tiga adalah alat laboratorium dari besi yang mempunyai 3 kaki yang memiliki fungsi sebagai penyangga, atau fungsi kaki tiga adalah sebagai penahan, kawat, kosa, dan penyangga ketika proses pemanasan. Yang ke-10 adalah rak tabung reaksi. Fungsi rak tabung reaksi adalah sebagai tempat penyimpangan tabung reaksi. Yang ke-11, penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi terbuat dari kayu dan tidak digunakan untuk menjepit tabung reaksi dapat proses pemanasan, atau bisa juga digunakan untuk mengambil kertas dari benda-benda lab lain di saat kondisi alat tersebut panas. Yang ke-12, plat tetes. Fungsi plat tetes adalah sebagai fungsi kesamaan suatu larutan untuk mereaksikan larutannya. Yang ke-13, mortar dan alut. Mortar dan pasti atau dalam bahasa Indonesia dinamakan lesung dan alu. Fungsi alat laboratorium ini adalah untuk menghancurkan atau menghapuskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau kristal. Yang ke-14, kawat kasa. Fungsi kawat kasa adalah untuk menahan sekat atau labu ketika proses pemanasan menggunakan proses
Bunsen atau pemanasan spiritus. Yang ke-15, kawat nikrom. Fungsi kawat nikrom adalah untuk mengidentifikasikan zat dengan cara uji nyala. Yang ke-16, corong pisah. Peralatan laboratorium berbentuk kerucut dengan tutup setengah bulat ini biasanya digunakan dalam proses interaksi cair. 17. Batang pengaduk. Fungsi batang pengaduk adalah untuk membantu dekantasi larutan, menginduksi kristalisa dan memecahkan emulsi pada suatu interaksi. Yang ke-18, gelas kaca atau gelas arloji. Gelas berbentuk bundar dengan beragam diameter ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, 1. Penutup gelas kimia. Kedua, sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator. Yang ke-19, labu dentifikasi. Fungsi dentifikasi atau pengkitan adalah memisahkan suatu larutan ke dalam masing komponennya. Yang ke-20, kondensor. Kondensor berfungsi untuk mendinginkan cairan panas dan mengembungkan uap. Yang ke-21, patula atau plastik logam. Kedua patula ini digunakan untuk mengambil bahan kimia untuk padatan atau kristal. Yang ke-22, alat bentuk silindris memanjang ini biasanya digunakan untuk tintras dengan pajepit tinggi. Yang ke-23, filter. Filter adalah alat yang digunakan untuk menyedot larutan yang biasanya datang pada pangkal pipet. Alat laboratorium ini dirangkai dengan karet yang sekitar terhadap bahan kimia. Itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.